Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, pada kesempatan sore hari ini, saya kembali melakukan perawatan rutin terhadap budidaya cabai rawit lokal yang saya kelola ini. Nah, di mana pada saat ini Sobat Tani, umur dari cabai rawit lokal Salo 2 ini sudah memasuki umur 165 hari setelah tanam dan sudah dalam pemetikan yang ke-6 kali. Dan pada kesempatan ini juga Sobat Tani, saya akan melakukan kegiatan penyemprotan dengan menggunakan pupuk biokonversi atau pupuk hayati cair. Dan ini mengandung hormon pertumbuhan dan dapat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama dan penyakit. Nah, jenis pupuk biokonversi ini diterbitkan oleh perusahaan terkemuka di Indonesia, yaitu PT Biokonversi Indonesia. Dan ini Sobat Tani, jenis pupuk hayati yang saya akan gunakan pada saat ini. Dan ini sangat berguna untuk semua jenis tanaman hortikultura, nah khususnya tanaman cabai. Ini bisa juga digunakan untuk cara penyemprotan dan bisa juga untuk cara pengocoran. Dan kemudian Sobat Tani, adapun komposisi yang terkandung pada pupuk biokonversi ini adalah yang pertama, yaitu mengandung hara makro berupa N, P, K, kalsium, magnesium, dan zat hara sulfur. Kemudian zat hara mikro yang meliputi zat besi, mangan, boron, dan seng. Kemudian zat organik lainnya yang berguna untuk menyeimbangkan unsur hara dalam tanah. Dan yang tak kalah pentingnya adalah mengandung beberapa jenis bakteri positif yang sangat berguna untuk lahan di dalam budidaya tanaman cabai ini, yaitu bakteri Azotobacter species yang berguna untuk menghasilkan hormon pertumbuhan, kemudian hormon Azospirillum species yang berfungsi menambah jumlah cabang akar, dan kemudian bakteri Bacillus species yang menghambat pertumbuhan bakteri jahat. Nah, kemudian bakteri Pseudomonas species yang berguna menetralisir zat racun atau residu dalam tanah. Dan kemudian bakteri Rhizobium species yang memperbaiki nitrogen dalam tanah. Dan hormon Trichoderma species yang berfungsi menghambat pertumbuhan jamur patogen. Dan selain itu Sobat Tani, juga terkandung zat perangsang tumbuh yang berupa hormon auksin yang merangsang pertumbuhan daun dan buah. Dan ini sangat bagus Sobat Tani untuk tanaman cabai saya sekarang ini, karena dalam masa pembuahan dan masa puncak produksi, jadi sangat berguna sekali untuk pembuahan. Dan selain itu Sobat Tani, ada juga hormon gibberellin yang berfungsi meningkatkan pembelahan dan pertumbuhan sel pada daun. Kemudian hormon sitokinin yang berfungsi memperlambat proses kekeringan dan keguguran dengan cara mengalirkan nutrisi lebih banyak pada bunga, daun, dan buah. Kemudian hormon kinetin yang berfungsi mencegah kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Dan selain itu juga Sobat Tani, ada hormon zeatin yang berfungsi meningkatkan kualitas rasa dan bentuk buah. Dan kalau hormon ini Sobat Tani sangat berguna pada kualitas buah atau mutu buah dari tanaman cabai rawit lokal, khususnya pada semua jenis cabai. Nah, termasuk juga tanaman buah-buahan seperti semangka, melon, dan jenis tanaman hortikultura lainnya. Dan ini berfungsi dalam meningkatkan mutu dan kualitas buah. Dan
Yang sangat penting ini sobat tani adalah asam humat yang berfungsi menstimulasi dan mengaktifkan proses biologi dan fisiologi pada organisme hidup di dalam tanah. Jadi ini nanti sobat tani itu akan meningkatkan kesuburan tanah saat kita melakukan penyemprotan atau pengocoran pada setiap lahan tanaman ini atau di sekeliling batang. Ini akan meningkatkan unsur hara pada tanaman cabai rawit lokal kita ini. Dan kemudian yang lainnya sobat tani, yaitu penambat nitrogen positif, kemudian pelarut fosfat positif, dan kemudian kandungan logam beratnya ini sobat tani sangat rendah sekali, yaitu kurang dari 0,01. Dan mengenai bakteri negatifnya ini, Salmonella species ini sangat kecil sekali kandungannya, dan Euphorbia coli atau yang mengandung bakteri negatif. Dan kemudian adapun proses aplikasinya sobat tani, yaitu dengan cara disemprotkan atau dikocorkan pada setiap tanaman cabai kita ini, dan penyemprotannya itu sobat tani dilakukan pada seluruh bagian tanaman dari semua daun dan batang. Dan kalau pengocorannya itu sobat tani dikocorkan pada sekeliling tanaman ini, jadi nanti akan langsung meresap pada tanah ini supaya nanti diserap oleh akar-akar tanaman. Dan kemarin sobat tani saya juga sudah melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK non subsidi atau pupuk NPK subsidi. Dan ini lebih murah harganya tetapi lebih berkualitas juga sobat tani untuk tanaman cabai. Nah baik sobat tani, saya akan melakukan kegiatan. Jadi sobat tani, adapun takaran yang kita gunakan pada penyemprian dengan bio konversi ini adalah, yaitu bahwa kita menggunakannya ini dengan takaran 10 cc per liter air, dan ini disemprotkan 2 minggu sekali untuk tanaman cabai rawit atau jenis cabai lainnya. Dan waktu pengaplikasiannya itu sobat tani, yaitu sebelum jam 9 pagi atau di atas jam 4 sore hari. Dan ini sobat tani tidak boleh kita simpan pada tempat yang bersentuhan langsung dengan matahari, tapi kita tempatkan pada tempat yang sejuk atau tidak terkena paparan matahari langsung. Nah oke sobat tani, kita simak terus pada cara aplikasi dari pupuk hayati cair biokonversi ini. Nah adapun cara pengaplikasiannya sobat tani, yaitu dengan cara penyemprotan pada keseluruhan bagian tanaman, yaitu mulai dari batang hingga pada keseluruhan cabang dan daun dari tanaman cabai rawit lokal ini. Jadi nantinya sobat tani jangan sampai ada yang tidak terkena dari larutan biokonversi ini, karena kalau kita lihat dari segi fungsinya ini sangat berguna sekali sobat tani untuk tanaman cabai rawit lokal ini. Jadi cukup kita semprotkan seperti ini sobat tani, dan akar dan batangnya pun kita semprot juga seperti ini di bawah. Nah ini karena adalah mengandung hormon pertumbuhan dan sangat cocok untuk proses pembuahan dan pembungaan dari tanaman cabai ini. Jadi cukup kita semprotkan seperti ini secara merata pada keseluruhan bagian tanaman. Sampai sobat tani, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan inspirasi sahabat tani semuanya dalam melakukan budidaya cabai rawit lokal. Terima kasih, salam tani Nusantara.